Channel. Broadcasting Service. Bayar lalu bebas. SP3 kasus temuan BPK Wajo dipertanyakan, Kejaksaan diminta ambil alih pengembalian 300 juta rupiah lebih, disebut jadi alasan penghentian penyidikan, padahal Undang-Undang Tipikor tegas, uang kembali bukan penghapus pidana. Sabtu, 7 Februari 2026. Penghentian penyidikan atau SP3 kasus temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI terkait pengadaan alat persutraan Tosora di Kabupaten Wajo terus menuai sorotan. Praktik pengembalian uang lalu perkara dihentikan dinilai berpotensi menutup dugaan kerugian keuangan negara yang lebih luas. Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT, Farid Mama, menyebut SP3 yang diterbitkan penyidik Polres Wajo dengan alasan pengembalian sekitar 300 juta rupiah lebih sebagai preseden berbahaya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian negara tidak pernah menjadi alasan hukum untuk menghentikan penyidikan. Itu sudah tegas diatur dalam Undang-Undang Tipikor, ujar Farid. Pernah disidik lalu dihentikan. Farid mengungkapkan kasus temuan BPK tersebut sempat ditangani Polres Wajo. Penyidik telah memeriksa 3 pejabat pembuat komitmen atau PPK, PPTK pada Disperindakop Wajo serta pihak rekanan. Namun perkara tersebut kemudian dihentikan. Dalam surat perintah penghentian penyidikan atau SP3, penyidik menyebut alasan penghentian karena kerugian daerah telah dikembalikan. Menurut Farid, alasan tersebut bertentangan langsung dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana. Dugaan penyedia formalitas belum pernah diuji. PUKAT juga menyoroti dugaan lain yang dinilai belum pernah diuji secara menyeluruh dalam proses hukum sebelumnya. Berdasarkan penelusuran di Wajo, muncul dugaan bahwa CVNH selaku pemenang tender hanya digunakan sebagai formalitas administrasi, sementara pengadaan alat persutraan diduga dikendalikan pihak lain, termasuk pejabat berinisial DR yang disebut berhubungan langsung dengan distributor alat. Jika dugaan ini terbukti, maka proyek pengadaan tersebut berpotensi cacat hukum sejak awal dan mengarah pada indikasi persekongkolan serta penyalahgunaan kewenangan. Dorongan ke Kejaksaan Wajo. PUKAT menilai Kejaksaan Negeri Wajo memiliki dasar hukum kuat untuk mengambil alih atau membuka penyelidikan baru atas SP3 tersebut. Terlebih Kejaksaan Wajo saat ini tengah menangani dugaan korupsi pengadaan murbay di daerah yang sama. SP3 oleh kepolisian tidak mengikat Kejaksaan. Selama ada fakta baru dan indikasi kerugian negara, Kejaksaan berwenang masuk, kata Farid. Disclosure, peran tim hukum. Untuk menjaga transparansi, Farid Mama juga menyampaikan bahwa dirinya saat ini bertindak sebagai Ketua Tim Hukum Kurnia Syam, pihak yang terseret dalam perkara pengadaan murbay. Namun demikian, Farid menegaskan bahwa kajian yang disampaikan PUKAT berbasis pada dokumen resmi negara, khususnya LHP BPK, serta prinsip hukum yang berlaku umum. Siapapun subjeknya, temuan BPK harus diperlakukan sama, penegakan hukum tidak boleh selektif, tegasnya. Publik berhak mengetahui, PUKAT menilai membuka kembali kasus temuan BPK bukan semata soal satu perkara, melainkan uji konsistensi penegakan hukum dan hak publik untuk mengetahui pengelolaan uang daerah. Jangan sampai SP3 menjadi tameng untuk mengubur kasus yang nyata-nyata merugikan keuangan negara. Transparansi adalah kunci, pungkas Farid. Hari Tua Channel. Broadcasting Service.